Pemirsa, kekacauan meletus di Minneapolis saat polisi dan aktivis anti-ICE bentrok. Presiden Donald Trump menuduh wali kota Minneapolis telah menghasut pemberontakan melalui retorika arogan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sejumlah pria Enggak, berapa lama bosmu bikin? Udah Orang 30 tahun. siluan. Belum ini, Bang Ucup. Nggak, mukanya nggak kelihatan deh. Ini busa kan ini? Saya belum tahu ya, apa busa ini saya belum tahu, Pak. Terus kenapa kamu jual? Saya Berarti kau pertanggungjawaban ke kantor polisi ya? Lo bawa ke polsek dulu, baru bos lo bikin bahan dari mana? dari Kungkwe. Ada busanya nggak? Hah? Nggak ada disiram. Jauhan doang. nggak ini? Enggak, berapa lama bosmu bikin? Ya pemirsa, inilah video viral saat Babinsa dan polisi mendatangi seorang pedagang di kawasan hutan Panjang Kemayoran, Jakarta Pusat. Pedagang ini sebelumnya dilaporkan karena dituding menjual es kue yang biasa dimakan oleh anak-anak menggunakan bahan spons atau busa. Saat ditanya, tahukah dia bahwa es yang dijual berbahan busa, penjual tersebut menjawab dengan tertatih, "Kalau saya tidak jualan, anak istri saya makan apa?" Tak berhenti dari pertanyaan tersebut, petugas juga meminta pria lanjut usia tersebut untuk memakan sendiri es kue dagangannya. Dengan polosnya, pria tersebut kemudian memakannya. Petugas kemudian membawa barang bukti es kue dagangan ke Polsek Kemayoran. Ini dari busa ini, jelas ini dari busa nih, ya. Tahu kan kamu kok ini dari busa kan? Iya, tahu. Iya. Kenapa kamu jual? Pas saat berhenti, saya anak-anak ini saya makan apaan? Ya kamu gimana? Ini kalau dimakan sama anak kecil ini bikin penyakit. Kamu berarti kau pertanggungjawaban ke kantor polisi ya? Nah sekarang ada pelaku yang menyamarkan nih. Intinya ini nggak boleh dimakan. Karena tadi kita coba, kok rasanya beda. Bukan ungkwe. Ternyata nih bahannya dari spon. Spon dikasih sirup-sirup. Ya, sementara pedagang es kue yang dituding menggunakan bahan baku spons, Sudrajat mengaku dianiaya oleh sejumlah orang hingga mengalami cedera. Ia juga menderita kerugian material karena 150 bungkus dagangannya rusak. Ini dia beli es kue. Saya baga-baga sakit. Kata polisi, "Bang, es kue bang." Di 4. Terus saya bejek-bejek. Bejek-bejek lempar dulu ini kena saya. Es kuenya dibejek-bejek. Datang berapa orang Pak itu Pak? Kita 5 orang, ET-nya, RW-nya, lurahnya. RT-RW-nya? Iya, dia jadi gampang ditonjok semua, ditendang. Ditanya sama dia, Apa gimana nanyanya itu Pak? "Ini dari mana?" Saya bilang dari Halong Depok. Kok esnya begini banget? Kayak kapas kan, kapas bedak. Ini bukan kapas bedak, es asli, es kue. 30 tahun. Udah 30 tahun. Itu biasanya bikin sendiri atau emang ada? Punya bosnya Udah ada bosnya. Pabriknya di Depok. Bisa ditonjok, ditendang pakai sepatu bot. Ditendang, dagangan bapak. Iya, saya tambah mentah ditendang. Enggak, 3 hari belum jualan. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Enggak ada kejadian hari Sabtu begini. Takutnya saya dikeroyokin sama Kemayoran. Setelah kejadian itu bapak berarti langsung pulang? Pulang jam 3 subuh. Dapat duit enggak, dapat gocap doang. Mana saja? Ini sama ini nih mata. Kalau yang di bahu karena kena apa Pak? Sahabat pakai rotan itu, selang itu, cetot. Oh, itu di lokasi ya Pak? Iya, kaki saya begini nih. Begini kaki saya. Nih, Sampai ketekuk itu ya? ditekuk. Ya, tapi ternyata pemirsa, tuduhan es kue memakai bahan spons tidak terbukti. Anggota Babin Kamtibnas dan Babinsa yang sempat menggerebek penjual es kue di Kemayoran meminta maaf. Ya, polisi mengklarifikasi berdasarkan hasil uji laboratorium, es tersebut aman dikonsumsi. Kami Babin Kamtibnas dan Babinsa yang bertugas membuat video tentang penjual es spon di wilayah Kemayoran menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas kejadian yang timbul akibat video yang sempat beredar luas di media sosial. Pertama, kami ingin menjelaskan bahwa tindakan awal kami merupakan bentuk respon cepat terhadap laporan masyarakat yang khawatir adanya dugaan makanan berbahaya
mereka. Sebagai tugas, bila pernah kami berkewajiban hadir dan merespon setiap laporan demi menjaga keselamatan warga. Yang kedua, niat kami semata-mata untuk mengedukasi agar tidak ada konsumen yang dirugikan dan memastikan masyarakat merasa aman dalam membeli makanan di rumahnya. Dalam situasi tersebut kami hanya berusaha menjalankan tugas dengan cepat untuk mencegah potensi bahaya di kalangan masyarakat. Setelah beritanya viral, Lurah bersama perwakilan Bupati Bogor serta Koramil Bojonggede mendatangi rumah penjual es gabus jadul Pertapa Sudrajat di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kunjungan ini sebagai bentuk perhatian dan juga klarifikasi atas peristiwa yang terjadi. Pemirsa, inilah kediaman Sudrajat penjual es gabus yang viral karena sempat dituding berjualan menggunakan bahan baku spons. Di kediamannya di Kampung Panjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sudrajat menerima kedatangan sejumlah tamu dari pihak kelurahan, Koramil Bojonggede dan juga perwakilan dari Bupati Bogor. Sempat dituduh menggunakan gabus bahan tak layak konsumsi. Ternyata saat diteliti di laboratorium, hasil uji makanan menyatakan es gabus tidak mengandung bahan berbahaya. Pihak polisi dan juga TNI hadir turut meminta maaf secara langsung. Kapolsek Kemayoran Kompol Agung Ardiansyah membantah anggotanya melakukan tindakan kekerasan saat mengamankan penjual es kue gabus di Kemayoran, Jakarta Pusat. Menurutnya pihak Polsek Kemayoran hanya menangani aduan masyarakat dari call center 110 terkait adanya dugaan es berbahan baku spons tersebut. Yang sudah saya sampaikan awalnya itu dari 110. Nah itu memang laporan itu wilayah Polsek Kemayoran. Tapi saya tidak tahu adanya apa viral atau gimana. Yang pasti di Polsek Kemayoran ini anggota saya tidak ada menggunakan kekerasan sedikit pun, tidak ada. Polsek Kemayoran kami hanya menangani dari 110 itu, pengaduan 110 yang sekarang sedang berjalan. Ya kan, prosesnya dalam artian ini praduga tidak bersalah, untuk bapaknya kita kembalikan, kita antar ke rumahnya, dan sementara ini dugaan dari bahan itu masih dicek dari Puslapor Mabes Polri. Moga-moga ya kan hasilnya bisa menyebutkan makanan itu layak dipakai. Itu kita tunggu hasil dari Puslapor, bisa berapa hari nanti disampaikan secepatnya untuk di Polsek yang menanganinya. Demikian, jadi sekali lagi tidak ada yang disampaikan dari teman saudara saya media yang ada pemukulan Polsek, anggota dari Polsek itu tidak ada. Jadi sekali lagi saya tegaskan sebagai Kapolsek itu bukan anggota kami dari Polsek Kemayoran. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri terkait capaian 2025 dan rencana kinerja 2026. Salah satu yang dibahas dalam rapat adalah terkait bergabung Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace.